cerita ini udah izin ke siapa, cuman Biha aja sebelumnya. Karena ini kan ceritanya Ritual of Biha ini diangkat dari kisah pengorbanan yang ada di Biha gitu. Nah, karena seiring berjalannya proses jadi kayak ritual, justru jadi kayak suasananya itu kegelapan gitu yang muncul. Bihanya tahu. Lu tahu Biha itu? Tahu, tapi lewat doang. Lu kan dari pesisir barat kan lu sebenarnya. Tapi lewat doang, nggak yang gimana gitu. Nah itu kan Kukira telah padam hasratmu. Betapa bersinarnya engkau ketika itu. Betapa terbujurnya aku. Engkau tangkas mengupas, fasih mengemas nyeri hingga ke ulu hati. Aku memang cemas, rasa sakit tak mau tuntas, tapi tak sekali gentar aku pada sangar hasratmu terhadap meling runcingmu. Sungguh tak kutundukkan mataku. Oke. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pestapora. Hari ini, hari apa ya hari ini? Hari Selasa. Hari Selasa. Udah lupa. Hari ya. Selasa. Kita kedatangan pemuda tampan. Asik. Lentera Zulkarnain, benar ya? Ya, Yang betul. akrab di Sapa Tera. Hari ini akan menemani kita nih untuk mengulik tentang yang baru-baru ini telah dilaksanakan kegiatan performance ya. Ya. Saatnya Ritual of Biha. Oke. Sebelumnya itu selamat juga buat Tera sudah dilantik ketua KMBS ya. Ketua umum Ya, Oke, ketua umum. Selamat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Tera? Aman ya? Alhamdulillah aman, sehat. KMBS itu apa dulu? KMBS. Oh iya. Oh. KMBS. Coba jelasin Tera ke teman-teman kita. Ini apa teman-teman yang disebutnya nih? Teman-teman apa nih? Oh, Pestapora. Pestapora. Teman-teman Pestapora. Oke, mungkin perkenalan lagi. Aku Tera. Sekarang lagi aktif berkegiatan di UKMBS Unila, Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni, Universitas Lampung. Gitu. Jadi di dalam unit kegiatan itu banyak ya. Salah satunya gimana gitu? Ada cabangnya atau gimana gitu? Ya, kalau di UKM ini ada 4 divisi yang meliputi 4 cabang kesenian gitu. Apa aja itu? Ada musik, Oke. rupa, tari, teater, dan sastra. Oh, teater sastra Gitu. gabung ya? Iya, teater dan sastra gabung. Dan oke. kebetulan aku di divisi teater dan sastra. Ini kan UKMBS ya, Tera. UKMBS itu kan itu berbasisnya kan banyak mahasiswa kan, anggota-anggotanya mahasiswa. Nah itu kan seperti apa UKMBS merekrut atau mungkin mereka yang menawarkan diri untuk ikut gabung ke UKMBS atau mungkin UKMBS punya ini sendiri, punya penilaian sendiri untuk menerima itu. Dan ya, saya yakin UKMBS punya visi misi tersendiri terkait namanya seni ya, di seni itu seperti apa. Mungkin Tera bisa jelasin sedikit soal itu. Kalau buat UKMBS ini kami ada open recruitment tiap tahun gitu. Jadi setiap awal mahasiswa baru kami juga ngebuka rekrutmen buat mahasiswa-mahasiswa baru ataupun yang udah setahun 2 tahun gitu kuliah di Unila. Nah, buat merekrutnya kami sebenarnya masih bisa dibilang
kuno sih sebenarnya. Kenapa akhirnya kita itu stagnan orangnya itu dikit gitu. Kunonya gimana? Kunonya itu kami masih kurang percaya diri buat promosi atau publikasi secara massal di online gitu. Nah mungkin yang bisa jadi catatan kami ke depannya adalah bahwa generasi sekarang itu lebih tertarik dengan sesuatu yang muncul di timeline Oh iya. timeline media sosial mereka daripada selebaran-selebaran yang kami sebarkan gitu kan. Atau Dunia kan poster genggaman dunia. iya, atau poster-poster yang biasa kami print dan tempel di setiap mading di fakultas gitu. Justru seharusnya kami lebih banyak mengeksplor media sosial itu sih. Dan untuk gimana cara mereka bertahan itu juga kami masih mengupayakan gimana caranya gitu. Ketika masuk mereka bertahan. Ketika masuk mereka bertahan, karena kan kadang nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Mereka masuk itu pengen main musik ngeband gitu, tapi ternyata masuk UKMBS malah tradisi, malah talu balak, malah gambus gitu kan. Jadi Malah bahas rumit ini ternyata. malah justru. Nah, ketika masuk UKMBS, hasrat mereka yang ngeband tuh kadang nggak tersalurkan gitu kalau misalkan kasusnya masuk ke divisi musik gitu kan. Nah, mungkin metode-metode yang sedang kami coba ini adalah buat anak-anak baru di semester pertama itu mereka coba diasikin dulu. Coba dibuat nyaman dengan apa yang pengen mereka lakukan gitu. Sehingga kalau misalkan ikatan emosional udah terbentuk, barulah belajar ke yang benernya gitu. Ke yang sesungguhnya ini seharusnya kita belajar seperti ini gitu. Kita belajarin ini walaupun kita ada sisi asik-asiknya nih. Ada sisi yang kita ngikutin dunia secara global, tapi kita juga nggak lupa sama apa yang ada di tradisi kita gitu kan. Kita tetap nari tradisi, tetap main musik talu balak dan lain-lain gitu. Tapi tetap juga nggak menutup kemungkinan buat ngeband, ngerock, kelas macam dance, K-pop dan lain-lain gitu kan. Nah itu juga sih metode yang coba kami lakukan gitu, upaya-upaya sehingga mereka nggak langsung patah lah masuk UKMBS mau ngeband malah apa ini gambus gitu kan istilahnya. Jadi nggak langsung kaget gitu. Jadi mereka udah asik dulu, punya ikatan emosional antar sesama gitu sehingga kalau misalkan mereka bareng-bareng ada kesulitan gitu kan, ada sesuatu yang mengikat gitu. Gue udah terlanjur deket sama si ini gitu, kalau misalkan mau ninggalin dia sendirian ya gimana lah gitu. Jadi paling mau nggak mau emang harus ngejar gitu biar bisa juga. Ya, sebenarnya kan itu penting ya, maksudnya kan ya generasi rebahan sekarang lah, generasi rebahan mereka kan lebih memilih rebahan dengan gadgetnya, bermain handphone dan sebagainya. Sebenarnya untuk mahasiswa penting untuk masuk unit kegiatan. UKMBS salah satunya menjadi unit kegiatan untuk ya potensi mereka dengan sosial media, dengan gadgetnya ini itu lebih bisa bermanfaat ketika hadir di situ. Itu mereka lebih bisa manfaatkan itu untuk hal-hal yang mungkin lebih ya biasanya dia melihat konten-konten orang, dia hanya melihat saja, sekarang dia yang bikin konten. Yang bikin konten, ya. Itu kan jadi lebih menarik. Kita sependapat ya dengan itu ya. Ya bro. Oke. Nah, gini Tera, kita ini kan curious, maksudnya pengen tahu nih tentang apa yang telah dilakukan teman-teman di divisi teater dan sastra berarti atau gabungan itu yang Ritual of Biha ini? Oh kalau Ritual of Biha ini jadinya gabung Oh semuanya. berarti kan UKMBS nyebutnya. Iya, UKMBS. Jadi kita tertarik buat buat ngulik deh, karena ini kan Pesta Pol ini kan presentasi podcast karya. Oke. Jadi Presentasi podcast karya. jadi karya yang telah dipentaskan tuh kita pengen ngulik lebih dalam. Pertama itu mungkin dari judul dulu deh kali ya Mas ya. Dari judul dulu ya, kita mulai dari judul. Kenapa dia Ritual of Biha itu? Ritual namanya. of Biha. Oke. Sebelumnya itu justru judulnya cuma Biha aja. Sebelumnya. Karena ini kan ceritanya Ritual of Biha ini diangkat dari kisah pengorbanan yang ada di Biha gitu. Nah, karena seiring berjalannya proses jadi kayak ritual, justru jadi kayak suasananya itu kegelapan gitu yang muncul. Jadi kayak semacam ritual, jadi sekalian ditambahin Ritual of Biha, supaya lebih jelas gitu kan. Kalau misalkan Biha sendiri gitu kan jadi bingung nih, Biha kenapa Biha gitu. Cuman kalau ada Ritual of Biha kan persepsi orang-orang jadi kegambar lah paling nggak ritual yang ada di Biha gitu, atau ritual tentang Biha gitu, atau gimana gitu. Oh itu untuk penamaan judulnya ya dari tim produksi. Nah ini kan
kita kan apa ya, awam ya Mas ya. Kita Bihanya tahu, Lu tahu Biha itu? tahu, tapi lewat doang, Lu kan dari pesisir barat kan lu sebenarnya. tapi lewat doang, nggak yang gimana gitu. Nah itu kan kita udah ngulik sih, sulit ya ngulik Ritual of Biha ini ya, bener ya. Di apa literasinya kita googling lah, Tera sulit sekali nemuinnya. Nah ini mungkin mumpung Tera ada di sini ya, jadi kita lebih AI-nya. lebih apa ya, dapat masukan-masukan yang positif, terutama informasi lah, informasi. Ya, Karena informasi. teman-teman Pestapora justru butuh informasi itu, karena kan ini menarik sebab nggak tahu ya, kalau saya berkesenian di sini dari 2018 ini pertama kalinya saya dengar tentang apa, mengangkat ritual Ikhau ya. Gimana sih bahasa nyebutnya? Ikhau. Ikhau, benar. Ya. Oke. Nah itu pertama kalinya. Nggak tahu nih kalau lu udah Ya itu pertama, tapi kan sebelumnya kan kita ada baca nih. Ini kita tahu nih narasumbernya sih ini Tera, katanya tentang ini kan kita cari-cari tuh seperti apa proses kreatifnya. Katanya kan udah dari risetnya dari bulan apa? Agustus nggak salah. Agustus ya kalau nggak salah. Iya, Agustus awal itu mulai inilah cari-cari informasi secara apa namanya kasar lah gitu istilahnya. Jadi kan berarti kan cari informasi turun ke sana juga. Kalau rencananya bakal turun ke sana, cuman kemarin akhirnya nggak jadi gitu karena ada beberapa hal yang kayaknya nggak memungkinkan gitu buat berangkat ke sana. Tapi sebenarnya mitos itu sudah ada, maksudnya sudah berkembang di masyarakat, berarti cerita-cerita itu ya berarti kan Iya. cerita soal apa Ikhau itu tadi Iya. kan berarti. Ini yang kita ketahui misalnya nih, itu kan apa tadi tuh tentang adanya proses tumbal lah jatuhnya, ya. Pengorbanan ya? menumbalkan perempuan dan laki-laki muli dan mengenai sepasang yang paling cantik dan paling tampan kan gitu tuh. Itu kan seperti apa bahasanya itu seperti manusia kan berada pada pemikiran saat itu berada setara dengan alam gitu tuh. Nah, namun pada saat ini itu kan hal yang berbeda, tapi itu sebuah proses kreatif yang menarik akhirnya itu sampai pada sebuah panggung seni pertunjukan kan. Nah, saya pengen tahu nih maksudnya setelah perform kemarin itu kan agak sensitif tuh sebenarnya isu Iya. itu tuh. Setelah perform kemarin kira-kira seperti apa sih tanggapan orang-orang? Ada mungkin seandainya ada yang oh enggak kami enggak seperti itu, atau seandainya oh enggak gitu, oh ini enggak boleh. Nah, misalnya ada nggak kira-kira, atau mungkin hal-hal yang beberapa hal yang sensitif mungkin dihilangkan, yang mungkin tidak kita ungkap dalam karya, atau mungkin memang pure semuanya yang hadir itu kita presentasikan di dalam karya. Gimana Tera? Kalau respon dari orang-orang kemarin setelah pementasan sebenarnya bisa dibilang bagus-bagus semua gitu. Karena banyak yang belum tahu bahkan bahwa ada ritual semacam ini loh di Lampung gitu. Bahwa ada pernah sepasang perawan dan perjaka tercantik itu dikorbankan buat menenangkan para dewa gitu kan. Kalau kepercayaannya. Dan banyak yang baru tahu, bahkan akhirnya jadi ngulik-ngulik juga. Oh ternyata ada apa namanya cerita-cerita semacam ini. Nggak cuma di Biha doang, ada di daerah-daerah sepanjang pesisir gitu kan. Rata punya cerita-cerita Iya, gitu ya gitu. rata-rata punya cerita kayak gitu. Tapi juga ada juga yang seperti menegasi, kayak apa namanya, nanya beliau, cerita ini udah izin ke siapa gitu, membawa ini gitu. Cuman kan aku jelasin lagi, kalau misalkan dari awal itu udah coba nge-reach out orang yang ada di Biha gitu, ketua pekonnya gitu, coba kami hubungin supaya jelas gitu kan bahwa ini bukan untuk menjelekkan atau membawa suatu isu yang buruk gitu kan buat Biha. Justru ini ingin mengangkat karena kami merasa terinspirasi, kami yang bukan orang Biha gitu bisa apa ya, bisa mendapatkan sesuatu gitu dari Biha ini, dari cerita yang berkembang di Biha gitu. Nah ini menariknya gini, kenapa bisa ini dapat informasi tentang mitos itu, gimana ceritanya tuh Tera? Mitos ritual Ikhau itu gimana dapat ceritanya? Soalnya kan terus terang ya, aku googling nggak ketemu. Ya kan, bener ya? Jarang banget. Nah itu gimana itu bisa dapatnya itu? Jadi ketika itu masih bulan Juli akhir gitu, aku masih ngerancang, mencoba mencari cerita-cerita apa yang di Lampung gitu. Ketika itu aku datengin ke ada senior kami, Bang Arman, ke tempat Bang Arman, coba ngobrol lah apa aja kira-kira yang cerita-cerita rakyat yang berkembang di Lampung gitu. Karena kan banyak juga kan, cuman kami juga memilih mana aja yang kira-kira bisa
tepat lah gitu untuk diangkat ke panggung pertunjukan. Nah akhirnya ketika di sana Bang Arman bilang kalau misalkan ada cerita tentang Ilhau di Biha, tepatnya di Biha gitu. Ketika itu di situ sepasang perawan dan perjaka yang tercantik gitu, yang terbaik lah. Nah karena kalau ada di beberapa daerah lain itu cuman satu orang, cuman perempuan, cuman perempuan tercantik yang Di daerah lain dikorbankan. ada juga ya, Iya. cuman hanya satu perempuan aja. Iya, cuman perempuannya aja. Nah sedangkan di Biha ini dua perawan dan laki-laki, 2 perawan gitu. dua itu perawan dan perjaka, Oh, sepasang ini. sepasang. Yang terbaik, Iya. yang tertampan dan tercantik. Begitu ya, zaman dulu gitu ya. Sayang tuh ya. Oke. Terus gimana, Tri? Nah makanya dari situlah akhirnya aku tertarik. Kenapa akhirnya ngangkat yang di Biha ini, karena tokohnya 2 orang gitu kan. Oke. Dari situ berangkatnya. Ketemunya juga dari situ. Nah, ini juga menarik Mas. Teman-teman ini kalau nggak salah kita baca artikelnya apa? Lab Indonesia. Lab Indonesiana. Itu gimana itu? Nah, itu tuh menarik. Nah sebenarnya ini kan programnya dari Dapur LTC 2024, Lab Teater Ciputat yang Oke. yang ngadain programnya. Itu mereka bekerja sama Manajemen Talenta Nasional sama Manajemen Talenta Nasional sama PTLK gitu. Jadi langsung disupport sama Dinas Kemendikbud ketika itu kan masih Masih. pendidikan dan kebudayaan gitu. Jadi disupport langsung, kami dapat pelatihan juga di Jambi selama 1 minggu. Nah sebenarnya itu di Jambi itu juga sekaligus buat menyeleksi rancangan program kami. Jadi di situ kami dikumpulkan sekitar 70-an seniman dari seluruh Indonesia buat mempresentasikan rancangan karya kami masing-masing gitu. Oke. Oh, makanya terpilih nih. Ini Iya. singkat cerita dia terpilih. Oh, Iya. berarti sayembara juga gitu kayak gitu. Iya semacam kayak apa ya namanya? Iya kayak Kurasi iya gitu. kurasi Oh. gitu. Dari 70-an itu dikurasi, akhirnya terpilihlah sekitar 28 karya gitu. Sorry. Tera, 28 ini orang. udah berapa lama program ini berjalan kalau boleh tahu? Program ini Program apa lab itu tadi Lab Indonesia. Lab Indonesia ini kayaknya baru yang pertama. Oh, berarti Kalau yang pertama Dapur kita LTC. masuk nih dari KMBS nih. Iya. Oke, nice. yang Paten. pertama. Pertama langsung masuk ya. Oke. Jadi kan tadi dari ceritanya Tera tadi tentang apa sepasang perawan dan perjaka ya kan. Ada 2 pasang berarti ya intinya kan. Satu pasang. Gimana sih? Sepasang. Pasang. Perjaka dan perawan. Perjaka dan perawan. Jadi sepasang dia. Tapi begitu ya. Sepasang. Oh, iya, berarti sepasang. Nah, jadi ini tadi kan kita dapat nih ceritanya kan itu dikorbankan kan. Mm-mm. Nah, terkait ritualnya sendiri itu ada nggak narasi yang bisa disampaikan? Gimana sih ritualnya itu gimana gitu? Apa hanya dapat dari narasumbernya cuman ini dikorbankan begitu aja apa gimana? Oke. Kan sebenarnya walaupun ritualnya Ikhau ini sama, cuman prosesi mereka itu kan beda-beda gitu. Dan yang aku dapatkan ini juga dari berbagai sumber, nggak cuma yang dari Bihanya Oke. satu sudut pandang aja gitu. Jadi aku juga ngambil dari yang misalkan Ikhau di Lampung Barat, gitu-gitu juga kan. Jadi kalau buat proses ritualnya ini, sepasang perawan dan perjaka yang terpilih, mereka dimanjakan dulu lah, bisa dibilang. Selama 1 bulan itu dimanjakan mereka. Dimanjakan, dikasih makanan yang enak, dikasih pakaian, kasih Pokoknya semuanya lah ya ya. semuanya lah, dienakin dulu lah mereka selama sebulan. Baru setelah itu mereka diarak ke tempat prosesi ritual. Baru setelah diarak ke prosesi ritual itu kan orang-orang itu ngebawa obor sama ngebakar tumpukan batok kelapa. Nah dan prosesi ritualnya itu ketika bulan purnama, malam ke-13 kalau nggak salah, purnama ke-13. Jadi di atas terang, di bawah itu juga dibuat terang gitu. Maksudnya biar yang mereka yakini itu bahwa dewa itu bisa melihat kejadian di bumi juga gitu. Bahwa di bumi terang juga. Jadinya di bumi juga dibuat terang dengan obor-obor dan sorak riuh masyarakat dengan pukulan kayu dengan tabuhan-tabuhan gitu. Jadi dibuat meriah. Oh, jadi pengorbanannya dilakukan di situ lah ya. Iya, dibuat. Ini sederhananya ini. Ini prosesinya ini sebenarnya untuk apa? Sederhananya. Pengorbanan ini mengorbankan si laki-laki dan perempuan ini untuk apa? Misalnya langit tak kunjung turun hujan, misalnya jadi mungkin bumi lagi marah, langit atau marah, dia harus kita korbankan. Ini untuk apa sebenarnya itu ritual itu?
Kalau dari yang cerita aku dapat di Biha itu buat menghentikan bencana ketika itu kekeringan gitu kan. Cuman ada terpengaruh sedikit sama yang di daerah-daerah sekitarnya gitu. Kayak misalkan mereka itu kalau misalkan yang di daerah Lampung Barat itu ritual Ikhau itu buat antisipasi bencana, bahwa perempuan tercantik itu sebenarnya bisa jadi bencana karena yang mereka percaya itu kulitnya sangat putih sampai kalau misalkan mereka nelen makanan itu bisa kelihatan. Nah, ketika ada kelahiran orang yang seperti itu, orang itulah yang ditumbalin gitu karena percaya mereka kalau bakal ada bencana. Sampai Gitu. ke situ ya pergi. Iya, ya berarti kan itu termasuk apa? Ya interpretasi mengenai kecantikan itu luka itu zaman modern kan juga hadir kan? Iya. Berarti zaman itu pembacaan dari teman-teman proses kreatifnya atau memang seperti itu dari narasumber bilang? Ada dari narasumber juga bilang seperti itu. Oh, Mm-mm. berarti memang udah terjadi tuh Mas. Cantik Iya. itu luka udah terjadi. Cantik itu juga. Ya maksudnya itu menarik dengan pertunjukan itu kan kita berdua lah. Kita berdua yang awalnya nggak tahu tentang informasi itu yang berkembang di masyarakat. Jadi dengan ada pertunjukan ini kita jadi tahu, apalagi setelah kita ngobrol kan, kita lebih tahu dari segi dalamnya, kita lebih tahu tidak hanya dari unsur-unsur dari pertunjukan saja. Jadi kan tontonan itu kan memberikan tuntunan tuh buat Iya, kita dan buat yang nonton ini nanti, Pesta Pora ini nanti. Nah tapi aku menarik juga, maksudnya kan sejenis mitos lah gitu ya. Dan karya ini merupakan akumulasi dari ihau-ihau di beberapa daerah lah, Iya. tapi lebih menitik beratkan yang di Biha. Biha. Mm-mm. Jadi kan sepakat sebenarnya mitos itu perlu kita jaga. Maksudnya ngejaga itu contoh salah satunya dengan proses kreatif ini dengan sebuah pertunjukan. Dengan kita menjaga itu kan, menjaga mitos kan otomatis kita bisa lebih menjaga bumi ini. Kalau zaman sekarang kan banyak seperti mitos-mitos kan sudah dilupakan, sudah tidak diacuhkan lagi. Kalau zaman dulu kan jangan kencing di situ karena itu ada penunggunya, kata orang kan. Oh, jangan buang sampah di situ karena itu ada penunggunya. Jadi memang orang nggak buang sampah di situ. Tapi sekarang kan orang nggak mikirin itu, jadi orang buang sampah sembarangan, jadi sampah berserakan di mana-mana. Terus buang sampah di pantai atau di laut, jadi lautnya jadi tercemar dan sebagainya. Sama dulu kan itu memang sangat dijaga itu. Nah begitu juga mungkin itu relate dengan yang dibahas barusan gitu. Maksudnya ketika bagaimana kita menolak bencana ini dan sebagainya, mungkin saat itu berperan seperti itu, mungkin saat ini juga bisa jadi berperan seperti dengan kita mengadakan diskusi seperti ini. Jadi seperti apa mengangkat itu dengan bentuk kontemporer hari ini agar bisa lebih dicerna dengan pemikiran masyarakat kita yang sekarang. Kalau dulu kan ya kepercayaannya seperti itu, tapi ketika dikaitkan dengan hari ini tuh tentu kan akan berseberangan tuh. Masa ada yang mengorbankan orang, mengorbankan manusia ini dan sebagainya. Tapi ketika kita ambil hal-hal yang mungkin poin-poin kecil itu yang bisa dimengerti oleh orang-orang di masyarakat kontemporer sekarang kan begitu. Nah dari itu tadi gue sepakat tuh bagaimana mitos itu harus dijaga ya. Iya. Itu kan ada tujuannya. Nah kalau dari pandangan ini teman-teman sendiri di UKMBS-nya gitu, itu gimana terkait pertunjukan ini teknis ya? Cara meramu itu sehingga penonton bisa menerima itu gimana itu yang teman-teman UKMBS lakukan? Sebenarnya ini jadi semacam tantangan juga kan buat kami karena kami masih bisa terbilang baru juga gitulah nyemplung ke kesenian ini gitu. Jadinya membuat kami itu ingin lebih berupaya buat mengupayakan segala hal gitu kan buat menyukseskan ini karena ide awalnya udah dapat si ritual di Biha. Jadi kami prosesnya itu adalah coba ngulik tradisi-tradisi serupa di seluruh dunia gitu. Kami coba larinya ke kacamata yang lebih jauh dulu gitu kan. Kami coba mandangnya lebih luas gitu, kira-kira ritual-ritual ini seperti apa, untuk apa gitu kan. Nah barulah kami coba kaitkan sama yang ada di Biha sehingga yang tampak itu bukan Bihanya, bukan pengorbanan yang ada di Biha, sehingga yang tampak adalah pengorbanan secara universal. Oh, Gitu. mengglobalkan itu. Oke. Enak obrolan kayaknya ngopi enak. Ngopi, Jaja tahun ja. Waduh, seru banget. Ya menarik ya bro. Menarik. Maksudnya dengan isu itu yang
mungkin kita ini ya apa namanya nih, kita dari orang musik ya, kita berdua nih kebetulan dari musik lah kacamatanya. Sebenarnya kan tentu dari kan banyak hal tuh dalam intinya kan seni ini kan bahasa itu, bagaimana kita membahasakan sesuatu. Mungkin dengan sentuhan seni, mungkin dengan masyarakat hari ini itu bisa lebih ngena lah daripada daripada kita bawa, maksudnya kita ingin memperkenalkan apa namanya tadi itu, si Ihau ini kita ingin perkenalkan pada masyarakat sekarang, kan nggak mungkin kita bawa dengan gaya seperti itu pada hari ini. Nah, disitulah ada sentuhan seni ini dan sebagainya. Nah, kebetulan kan kita di musik. Seni itu kan, ya kita bahas tadi, seni itu bahasa, bagaimana kita membahasakan itu. Di sastra atau di teater, ya mungkin enak kan membahas itu. Kalau di musik ini kan agak susah, bahasanya kan agak jauh. Gimana mau ngomong soal apa namanya? Soal itu lewat nada ini kan agak rumit. Tapi kan dalam pertunjukan kemarin, pertunjukan peristiwa tempo hari kan itu kan kompleks. Ada sastranya, ada teaternya, ada tarian, ada musiknya. Nah, mungkin boleh lah Tera sedikit memberikan gambaran lah sedikit. Mungkin ada teman-teman yang nonton ini nanti, yang belum sempat nonton di event sebelumnya yang di peristiwa hari itu, mungkin sedikit ada gambaran seperti apa keadaan posisinya, panggungnya atau apa, atau mungkin artistik, atau mungkin dari segi musik, tarian dan sebagainya, mungkin secara ini aja. Oke. Jadi kami ini memilih tempatnya itu outdoor. Outdoor ada di lokus yang belakangnya itu pepohonan gitu. Jadi di Unila itu adalah tempat yang kami bisa paling nggak merepresentasikan posisi ritual itu terjadi gitu. Imajinasinya di situ. Imajinasinya di situ. Kami coba menghidupkan latar itu dengan sentuhan-sentuhan seperti cahaya lampu atau musik-musiknya itu yang lebih lawas, lebih gimana terdengarnya kayak musik-musik kasar gitu kan Mas Yan, kayak belum yang halus gitu atau gimana. Masteringnya kayak lama gitu ya. Masih yang kayak ya memang apa adanya seperti itu gitu kan. Nah, mungkin ya dari situ sih, dari pemilihan lokus itu yang pertama kami coba ingin membawa prosesi ritual itu ke tempat kami gitu supaya penonton itu bisa tergambar dulu lah, paling nggak kira-kira oh kayak gini ya, kayak ada banyak pepohonan. Jadi mereka datang baru hadir itu udah langsung terdistrik pikiran itu, oh ini bakal ada ini nih. Iya. Karena pertunjukannya belum ada kan. Belum ada. Baru dilihat dari mata aja gitu. Kenapa kok di pepohonan, kenapa nggak di tempat tertutup di DKR atau di Taman Budaya gitu kan. Karena kami pengen coba menghadirkan atmosfernya, itulah atmosfer ritual. Akhirnya dipilihlah di tempat outdoor, di luar ruangan. Terus kemudian sound-sound yang muncul di pementasan itu juga yang masih kasar, yang masih raw, yang ada lampung-lampungnya gitu kan, gambus, terus kemudian suling. Ya kami coba ingin menghadirkan benar-benar jadi orang, posisi penonton bukan hanya sebagai penonton, tapi seakan-akan mereka adalah warga-warga yang sedang mengarak dua orang ini. Iya, perempuan dan wanita itu ya. Jadi kami membayangkannya bahwa penonton ini bukan mau sekedar nonton gitu, ingin merasakan juga apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kesannya mereka datang dibawa ke ruang dan waktu pada masa itu ya. Iya. Nah terkait itu tuh menarik juga, Tera. Kira-kira dari simbolisasi yang digunakan untuk apa ya? Mungkin dari elemen ini aja ya, elemen tadi kan musik udah dijabarin tuh. Kalau kostum bisa di-spill ke kita apa sih yang kayak mungkin oleh penari kah atau aktornya kah? Kalau untuk kostum itu yang aku pakai sendiri adalah jubah. Dia jubah merah gitu. Itu coba membayangkan bahwa orang mau di ritual itu kan nggak mungkin pakai kostum yang bebas gitu kan, entah baju main atau baju apa gitu. Makanya coba kami bayangkan kira-kira kostum orang yang mau dikorbankan, orang yang mau jadi dikorbankan itu seperti apa gitu. Akhirnya kami coba pertama pakai kaos-kaos yang kerahnya terbuka, yang v-neck gitu. Kami coba eksplor aja lah apa aja yang kepikiran, coba jadi pakai gitu. Pokoknya kami coba menghadirkan segala sesuatu yang kira-kira bisa memantik hal-hal yang lebih baik gitu. Hingga akhirnya
kami nyoba pakai kain merah aja, dalemannya apa namanya langsung kosong gitu kan, bawahnya pakai sarung gitu. Kami coba pakai itu dan akhirnya memang cocok rupanya, karena kain yang lebar itu membantu tubuh kami sebagai aktor juga, karena kan ruangannya outdoor kan tentu proyeksinya lebih luas Oke, kan. iya. Proyeksi di ruangan Ruangnya. terbuka itu pasti lebih luas dan menyebar kemana-mana gitu, sehingganya kalau misalkan kami pakai pakaian yang mungkin langsung fit in ke badan gitu, jadi Kalah ya. kalah, jadi kalah. mengecil gitu. Dan rupanya pakai kain yang besar itu juga membantu apa ya, proyeksi tubuh kami gitu, jadi nggak Fokus. kemakan sama ruangan yang terlalu besar itu gitu. Dan untuk penari-penari juga gitu, pakai apa namanya pakaian yang lebar, yang apa namanya lengannya lebar, Iya, lengan lebar. kakinya lebar gitu kan, sehingga nggak kemakan sama ruangannya itu sendiri gitu. Tapi idenya menarik ya Mas. Jadi kan teman-teman UKMBS ini kan intinya kan pengorbanan ya. Pengorbanan terus melihat lokal wisdom bahwasanya ada ritual ikhau kan yang terjadi dan itu dianggap menjadi universal. Nah tadi kan Tera udah ngasih tahu kita melihat ritual-ritual dari seluruh dunia Iya, gitu kan. Nah itu apa yang didapatkan jadinya dari proses pencarian itu? Apa pengaruhnya dengan pertunjukan itu? Pengaruhnya akhirnya jadi nggak terkunci dia sama satu isu yang ada di BIHA ini aja gitu. Kami jadi punya perspektif yang lebih luas. Sebenarnya itu juga semacam bahan untuk memantik kami aja. Bukan akhirnya kami pakai keseluruhan buat dimasukin gitu. Cuman kami pakai buat referensi lah, semacam referensi atau mungkin juga apa namanya prosesi-prosesi sebelum dikorbankan dari berbagai macam tradisi ini kan seperti apa gitu. Nah itulah yang kami coba korelasikan dengan yang ada di BIHA gitu. Oke. Prosesnya berapa lama ini? Dari awal proses, bukan riset ya, Iya. awal proses produksinya Produksi. sampai akhirnya perform itu berapa lama? Kalau pengumuman dari pihak dapur LTC itu dari akhir September. Jadi jadi kemungkinan proses mulai eksplorasi itu di Oktober, dari Oktober sampai bulan Desember itulah kami mulai aktif gitu buat mencari gerakan-gerakan atau tekstual gitu kan. Di situ di UKMBS ya Iya, prosesnya. nyusun teks, nyusun alur segala macam gitu. Nah kalau untuk tantangan terbesarnya apa ini dalam produksi ini? Tadi kan udah jabarin tuh, tantangan terbesarnya apa nih teman-teman? Kalau buat teman-teman UKMBS yang tantangan paling besar tentunya pengalaman masing-masing sih, karena kami kan masih apa ya, masih awam juga sebenarnya kan, masih belum banyak metode-metode penciptaan karya yang kami ketahui gitu. Oke. Nah itu sebenarnya jadi tantangan terbesar sekaligus jadi ruang belajar yang asyik gitu, karena akhirnya kami jadi mau nggak mau harus belajar semuanya gitu tantangannya. Sama ya mungkin manajerial gitu kan, karena kami juga kepecah sama ada mungkin urusan-urusan kuliah gitu atau urusan-urusan yang lain gitu kan, jadinya ya itulah yang coba. Tapi sorry itu teman-teman berarti bersinergi ya dari 4 divisi tadi itu ya? Iya, semuanya saling support. Nah, Iya. itu poinnya sulit itu Iya, sebenarnya. sulit. Jadi sinergi. Nah, minum dulu. Ngopi. Udah kayak kompre aja. Mas lu santai dong. Gue santai gue, Udah kayak kompre aja lu bikin tera ini. karena gue menarik gitu, Menarik ya? Bisa dipaling ya? bisa dicuri gitu. Iya. Apa ya? Tadi mau apa tadi lupa lagi. Nah, jadi kan dari pembelajaran teman-teman ini sinergitas di UKMBS menjadi sebuah pertunjukan ritual of BIHA ini. Iya. Itu kan pasti kan banyak elemen-elemennya tuh yang ditemui kan. Tadi Tera udah bilang bahwasanya kendala itu besar itu di individu lah. Iya, Kayak individu. gitu. Dari ini mungkin dari segi skrip ada Oke. kendala atau enggak gitu? Kalau dari skrip juga kami awalnya berangkat dari teks Ikhawi, itu cerpen karya Hari Ramdhani. Oh, itu Nah, gimana? dari teks cerpen itulah akhirnya coba kami susun jadi teks
monolog, sebenarnya kan monolog. Nah dari teks cerpen itu kami ubah ke monolog dengan menambahkan fakta-fakta atau cerita-cerita fiksi dari yang kami rangkum lah dari segala temuan-temuan yang kami dapatkan gitu kan. Coba kami ramu sehingga akhirnya jadilah teks pertunjukan itu. Jadi Ikhawi. Karya judulnya. siapa tadi? Karya Haria Ramdhani. Baca. Belum. Dari pintu masuknya dari situ, dari Oke. cerpen karya itu coba aku buat teks monolognya, terus aku kirim lagi ke Bang Yulizar Lubay gitu Oke, kan. iya. Karena beliau juga kebetulan jadi dramaturg di pertunjukan ini gitu. Aku coba kasih ke dia, kira-kira ada revisi bagian sini-sini, coba kayak kurang tepat, kurang pas gitu, baru aku ulangi lagi gitu kan, mana-mananya bisa dirubah gitu, yang bisa membuat keseluruhan alur itu menjadi oke lah gitu, sehingga kemarin tuh nyampe 6 draft buat bikin teksnya itu. Gawat Iya. juga. Ada yang tidak sepakat satu. Apa Apa kali ya? Iya. Kita kan sama-sama proses penciptaan nih. Jadi kan katanya masih banyak belum tahu soal metode penciptaan, Iya. bagaimana penciptaan. Sebenarnya kalau aku pribadi kalau dalam penciptaan kita nggak perlu tahu metode itu. Kita kan tiap-tiap kita menciptakan pasti punya metode masing-masing kan. Jadi kalau mau kita punya metode, kalau bisa sebenarnya orang yang mau ngelihat misalnya karya ini yang terbaru nih, yang terbaru ini, jadi orang nanya metodenya apa aja, apa aja yang dilakukan kan gitu. Jadi nggak mesti kita ngikutin metode apa yang dilakukan orang, karena pasti tiap-tiap kita punya masalah masing-masing dalam proses kreatifnya gitu. Ya apa yang terjadi di karya kita tentu di situ semuanya ilmu, semuanya ada proses, semuanya bisa kita ambil di situ, termasuk dengan karya yang kita barusan yang baru peristiwa yang barusan. Itu nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Kesepakatan gitu ya. Tapi sebenarnya kan mungkin masalah yang muncul itu kenapa kami perlu belajar segala metode itu karena kami tabungan kami itu masih terlalu sedikit gitu kan, jadinya memang harus coba melihat ke karya-karya orang yang sudah ada dulu gitu, baru referensi, karena kalau tiba-tiba mau bilang pakai metode gua gitu, lah emang gua siapa gitu kan, aku siapa gitu, aku masih anak baru gitu, belum punya metode, bahkan belum tahu siapa-siapa aja yang udah menciptakan karya apa-apa aja, itu kan Nah, itu maksudnya. perlu tahu dulu gitu sebelum bisa bilang pakai metode gua, kan aku belajar dulu metode yang lain, kami semua. Kalau mau konversi ke sama-sama musik, belajar. pindah musik aja. Nah itu maksudnya, itu kan ketika bahasa gitu kan, ketika itu di akademis tuh, ketika itu dituliskan Ya. di bab 3 itu metode penciptaan kan gitu. Iya Ini sebenarnya kan, hampir sama sih, kayak proses kemarin tuh hampir sama kayak mau nyusun tugas akhir Kayak gitu, gitu kan. ya, Pakai ya. referensi dari mana aja, metode apa aja yang dipakai, sebenarnya sama kayak gitu. Karena ini kita proses kesenimanan Iya. kan, jadi kan sebenarnya merdeka aja, kita mau metode, mungkin kita punya eksperimen sendiri terkait ini ya Iya. sah-sah aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Udah, pindah aja. Pindah aja. Kalau kita moto kita be ekspresif. Lebih disiplin kan. Mungkin kalau di dikotomi itu satu ekspresif, satu disiplin. Main football manager kan? Enggak ya? Enggak. Jadi itu ada dua tuh. Satu mau jadi ekspresif atau disiplin, itu sah-sah aja. Nah, ini nih, jadi yang perlu kita tahu nih, pengen banget tahu nih. Jadi dari pertunjukan Ritual of Biha itu sebenarnya apa sih dari Tera nih, perwakilan dari itu ya, Iya. dari pertunjukan itu, pengen ngungkapin apa sebenarnya? Sebenarnya yang pengen diungkapkan adalah bahwa yang pertama pasti peristiwa itu pernah terjadi di Biha gitu. Yang kedua, kami ingin membuat para penonton itu merefleksikan tentang pengorbanan apa aja yang pernah mungkin terjadi di hidup mereka masing-masing gitu kan. Karena yang kami sasar adalah setiap orang yang menonton bisa merefleksikan kembali apa yang terjadi di hidupnya. Jadi sebenarnya itu sih. Mungkin yang pertama pasti ingin membuat orang-orang tahu. Setelah orang-orang tahu kan mereka Mencari tahu. mereka pasti mencari tahu dan merasakan ada refleksi lagi ke diri mereka sendiri gitu. Ada yang mereka bawa pulang gitu. Iya. Bawa pulang. Mm. Nah, kira-kira itu dari Tera deh, ini secara individu, Tera individu. Kira-kira dari penonton, audiens yang melihat pertunjukan itu, menurut Tera tuh gimana impresinya? Kan pastikan mata ketemu mata kan Iya. ketika lagi, gimana tuh kira-kira?
Apakah pandangan terakhir, apakah terhanyut, apakah ada yang masih main HP, apakah masih ada yang ngobrol lah gitu? Kalau dari penglihatanku waktu pentas gitu ya mungkin ya, orang banyak yang ngerekam gitu. Kan memang Oke. iya, memang suasananya juga kan kayak gerimis gitu kan. Suasananya emang gerimis kayak jadi menambah apa ya, atmosfer ritual tuh malah jadi terjadi gitu. Malah lebih gimana? Lebih muncul lah. Jadi ngelihat orang-orang lewat apa namanya ujung mata itu mereka tuh tetap stay nonton walaupun gerimis. Mereka ada juga yang apa pakai payung, Pakai payung. berdua duduk gitu kan di bawah. Ada juga yang apa namanya Laki-laki tuh dua-dua itu. kayaknya ya nggak tahu juga nggak fokus gitu. Kayaknya laki-laki. Ada yang tetap stay gitu kayak kayaknya bisa dibilang berhasil sih karena mereka itu selama pertunjukan tuh rela gitu bahwa buat apa namanya nahan gerimis gitu kan kepala basah. Berarti sukses dong, mereka juga berkorban kan Mas ya? Iya, Oke, kan berkorban. terjadi juga pengorbanan di situ kan. berarti. Cuma itu di sekarang pun kan sukses. Itu kan Pesta Pora kan jadi tergelitik juga untuk Oh, iya. mengulik ini lagi gitu. Dan berkorban juga Mirza mas-mas gitu dari Benar tadi. banget itu benar. Benar kan gitu. Suksesnya di situ. Jadi ada keinginan orang lain untuk pengen tahu lebih dalam lagi soal peristiwa hari itu. Berarti kan nampaknya sampai hari ini. Nah ini boleh kali nanya gini. Ya. Ini kan berarti kan performnya di Unila ya. Mm-mm. Boleh nggak nanya itu ya? Perform di Unila. Rumit nggak sih ngurus-ngurus itu di situ? Kalau buat ngurus-ngurus sebenarnya nggak sulit sih, masih bisa dikoordinasikan gitu sama pihak kampus. Cuman yang ngebuat kami nunggu agak lama itu mungkin adalah soal teknis lampu-lampu jalanan, lampu-lampu Matiin lampu iya, jalan untuk gitu. lampu dan akhirnya nggak bisa mati juga. Akhirnya tetap nyala dan kami yang harus ngakalin ditutup pakai apa namanya, pakai trash bag atau kain gitu kemarin. Ya, kelihatan agak redup gitu ya. Kalau buat apa namanya? Oh, sorry, lampu yang di Unila general. Jalan, lampu. Iya. Oh, enggak. Paralel. Oh, paralel. Bukan, iya. Nah, jadi kalau untuk izin sebenarnya gampang sih. Cuman kemarin selain lampu juga yang kami minta mungkin nutup jalan, akses, sama mobil-mobil yang parkir di sekitar situ biar pindah dulu tempatnya. Nah, cuman itu ternyata nggak bisa karena bisa di ketika jam pulang kantor gitu. Cuman kalau buat lokasi atau perizinan gitu-gitu amat sih sebenarnya. Ya karena ini penting, ini kan untuk kita pengen tahu proses ketika outdoor seperti apa. Kan berarti kan banyak tantangan di situ tuh. Aman teman-teman. Ini urus aja ya. Jangan takut. Dia kan outdoor, kan banyak tantangan tuh. Misalnya ya contohnya hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau di indoor kan semua udah ready, lampu ready, sound system ready. Kalau outdoor kan banyak hal-hal yang kita prepare yang mungkin banyak kesulitan di situ. Makanya tadi kira-kira untuk perizinan sulit nggak, ternyata syukurlah enak gitu kan, masih ya disupport Bisa lah. didukung disupport. juga sama mereka. Didukung malah sama mereka gitu. Sebenarnya kan mau ngurus atau enggak gitu aja. Iya. intinya. Mau ngurus atau enggak, jangan marah-marah dulu kalau mau Iya, ngurus pasti benar. pasti dikasih. Nah, terus mungkin masalah waktu itu tadi, Iya. terus masalah lampu mungkin itu SOP yang sudah berjalan bagi mereka yang mungkin memang tidak bisa Iya. ya, tapi ya teman-teman sukses untuk mengatasi itu kan, jadi perform kan akhirnya berjalan juga di waktu itu. Jadi aman, Bisa dikondisikan bisa semuanya. dikondisikan. Iya. Tiara yang presentasi, kita yang ngebut ya. Oke, ini deh, last but not least. Tiara, harapannya untuk kesenian kita nih, terkait bagaimana generasi yang akan datang nih. Tiara ingin seperti apa dalam hal kesenian nih? Ya. Terserah deh, bebas, mau dari teater boleh apa terserah. Kira-kira apa Tiara yang ingin harapkan? Kalau menurutku setelah melihat Lampung tahun lalu gitu mungkin ya, itu kan banyak juga tuh acara-acara Oh iya, iya. acara-acara besar gitu yang terjadi Oh, di iya, 2024 Lampung gitu ya. ya. 2024 Kirain tadi ya. 2024 lumayan aktif, banyak kegiatan gitu kan. Nah, semoga aja di tahun ini pemerintah pusat ini semakin melirik Lampung lagi nih buat destinasi kebudayaan gitu, sehingganya disupport penuh kan. Ketika disupport penuh sama mereka pasti kita semakin bersemangat dong. Nah, kendala kita selama ini kan karena ya berkesenian, bingung mau nyari dananya kemana, perizinan susah gitu. Sebenarnya kantong-kantong kesenian kita banyak ya. Kantongnya pendanaan. banyak, cuman mungkin kesempatan-kesempatan itulah yang harusnya kita juga upayakan bareng-bareng gitu. Mungkin kita juga bisa ngebangun ekosistemnya jadi lebih asik.
apakah ada podcast macam ini atau diskusi-diskusi tentang kebudayaan kesenian gitu setiap minggu kan asik juga gitu. Selain setiap seniman-seniman ini kumpul guyup ngomongin suatu isu yang ada di Lampung kan jadi menambah gelora kita gitu, Oke. kelihatan gitu kan. Nambah desire ya, hasrat ya. Heeh. Nah kalau untuk ini generasi, Untuk generasi untuk generasi gimana? Tadi kan udah tuh Oke. untuk sepupu. Nah kalau generasi apa harapan Tera? semoga pada kuat proses sih sebenarnya. Karena kalau ngelihat teman-teman itu kayak kayak mereka nggak punya cita-cita gitu di kesenian. Jadi kesenian ini cuman jadi sebatas kayak pengisi waktu luang. Harapannya semoga generasi kita ini semakin aware, semakin mau buat berkesenian gitu. Mereka jadi lebih peduli, lebih aktif giat proses gitu, lebih tahan lah. Karena Tahan banting ya. lebih tahan banting. Dan semoga ada daya hidup yang lebih besar di dalam diri mereka masing-masing, ada daya hidup berkesenian gitu. Nice. Ada lagi Mas? Kira-kira? Sekali terakhir. Coba Mas. Saya juga 2 kali ya. Dua boleh, 4 juga boleh. Oke, itu kan tadi dari segi buyer lah jatuhnya kan. Oke, buyer. Nah, buyer kan pembeli, kita kan seller nih, punya karyanya nih. Pengen nanya, ini mungkin mewakili teman-teman juga. Pengen nanya gimana caranya supaya bisa dapat kesempatan itu masuk kayak apa tadi tuh? Oke. Gimana apa yang harus teman-teman lakukan nih supaya bisa masuk ke situ? Kesempatan itu seperti apa gitu? Apa yang kita lakukan? Bisa kita lakukan? Kalau buat di fase aku sebagai mahasiswa mungkin ya, kita harus lebih giat belajar dulu sih yang paling pertama gitu. Kita harus lebih ngerti dulu nih sama bidang apa yang kita tekuni. Misalkan teater, ya pelajarilah teater itu dengan sungguh-sungguh gitu. Pelajari semua aspek dan perkembangan teater di dunia gitu khususnya. Nah, jadi ketika ada kesempatan datang nih, misalkan Lab Indonesiana ngadain suatu program lagi gitu, kita udah siap nih Ready ya, siap. dengan apa aja yang data kita gitu ya. data yang kita punya gitu. Ketika ada disuruh nyari satu isu, kita dapat dan bisa langsung ngembangin sehingga mereka itu tertarik. Mereka kan nggak mungkin juga ngasih bantuan atau ngasih support ke orang yang nggak ready kan. Nah, jadi Tuh. tahap pertama pasti kita sama-sama buat memperbanyak data-data kita dulu lah paling enggak. Sehingga ketika ada kesempatan itu pasti ada sih. Cuman tinggal gimana kita siap atau enggaknya aja. Terakhir nih, sosiologi atau teater? Nah, Sosiologi atau teater ya? Ya. Jurusan sosiologi. Ah. Tapi aktif di UKMBS. Aktifnya di UKMBS. Teater. Teater. Karena teater ini luas banget gitu. Karena sosiologi itu justru nggak dipelajari di kelas gitu. Melajari sosiologi justru di teater. Karena teater jadi belajar sosiologi kah, sains atau lain-lain gitu kan. Jadi lebih luas gitu. Atau mungkin bisa jalan bareng-bareng sih itu pasti. Iya. Karena akan membantah apa? Oke, Tera, thank you ya teman-teman. Oke. Pesta Pora mungkin segini dulu informasi dari Lentera Zulkarnain ya namanya. Paten namanya. Lentera aja. Baik, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pesta Pora.